Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita bersuka cita hari ini, amin. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sangat tidak terbatas, kuasanya melampaui segala perkara. Yang percaya katakan amin. Mari kita semua bersuka cita hari ini, sebab kita punya Allah yang besar, yang selalu memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Kita bisa bertepuk tangan, kita bisa memberikan suara yang terbaik kita bagi Tuhan, sebab Dia yang layak kita sembah. Biarlah alam semesta memuji nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkaulah pemilik kehidupan kami Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Yang rindu kuasa lawatan Tuhan, lambaikan tanganmu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Mari bersama-sama bersorak. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan Kau Allah yang besar, kekisahkan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, layak kami sembah, layak kami tinggikan Tuhan. Pelukis cakrawala, pelukis cakrawala, berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Biarlah semesta memuji nama-Mu Tuhan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, let is up. Datanglah, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati kami bersatu Tuhan, menaikkan pujian bagi-Mu. Oh, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang besar, yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, biar segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Bersama-sama katakan, oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati menaikkan
dan bertata. Bertatalah di atas pujian kami Tuhan. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dikatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Mari kita berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang selalu memenuhi setiap kasih karunia-Mu kepada setiap kami Tuhan. Allah yang selalu memberkati kami Tuhan. Firman-Mu berkata, kasih setia Tuhan baru setiap pagi, rahmat-Mu baru setiap hari atas kami Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Mari kita bersama-sama naikkan pujian. Bapa Engkau setia. Bapa Kau setia. Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Engkaulah segalanya lebih dari harta, Kaulah segalanya. Maka tenanglah jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari segenap hatimu katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kau menyediakan yang perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sungguh kasih setia-Mu Tuhan melimpah dalam hidup kami. Bapa Kau setia, Bapa Engkau mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dengan segenap hatimu katakan, dari harta Engkau segalanya, segalanya. Tenanglah jiwaku Tuhan, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang perlu. Katakan Engkau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih. Engkau yang mencukupi setiap kami Tuhan. Engkau menyediakan keperluan kami Tuhan, menurut kemuliaan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Serukan Kau setia, Kau setia, Engkau setia, Kau setia, Engkau Allah yang setia, Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kasih setia-Mu Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Kemurahan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Biar kami penuhi tanda-Mu dengan pujian kami Tuhan. Biar kami penuhi pelataran-Mu dengan ucapan syukur kami. Engkau baik ya Tuhan, Engkau teramat baik ya Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa saat ini. Mari kita nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita nyatakan kekaguman kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang setia. Haleluya. Ya Allah bataka sadaka ya Allah dabo. Ya Allah bataka sadaka ya Allah bataka saya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur hanya kepadamu. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Saat ini kami merasakan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Tuhan, nyatakan dengan segenap hati-Mu. Engkau tunjukkan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau menyediakan setiap keperluan kami Tuhan, menurut kemurahan-Mu Tuhan, menurut kemuliaan-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Katakan Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Engkau setia, Kau setia, Kau mulia, Engkau setia, Kau setia, Kau Allah yang setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita. Masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya. Bapa Surgawi, saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu Bapa menyatukan hati kami Bapa. Tubuh kami dibatasi oleh jarak dan waktu Tuhan. Tapi roh kami tetap bersatu di dalam roh-Mu Tuhan. Dan saat ini kami menaikkan syafaat kami Bapa. Bapa, kami berdiri bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ini Bapa. Kalau hari-hari ini Bapa, bangsa kami bahkan dunia ini Bapa semakin menghadapi keadaan yang tidak pasti Bapa. Tapi kami bersyukur punya Tuhan Yesus dalam hidup kami yang pasti Bapa. Saat ini Bapa, kami minta Bapa, turunlah Bapa, kasih karunia-Mu atas bangsa ini Bapa. Biarlah hujan pertobatan ada dalam bangsa ini Bapa. Kalau saat ini bangsa kami Bapa mengalami krisis karena wabah COVID-19 ini Bapa, yang kami tahu ada rencana besar yang Engkau sedang lakukan dan kerjakan untuk bangsa kami ini Bapa. Bapa, kami rindu Bapa bangsa ini mengalami pemulihan Bapa. Pemulihan dari kasih-Mu Bapa. Bapa, berkati bangsa kami ini Bapa. Berkati pemerintahan yang ada Bapa. Mulai dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi, beserta semua jajaran pemerintahannya Bapa. Kau berkati mereka dengan roh yang takut akan Engkau Bapa. Berikan mereka hikmat yang datang dari surga Bapa. Supaya pemerintahan yang ada saat ini bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi Bapa. Mengalami damai sejahtera yang datang dari Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk kota di mana kami tinggal Bapa, di kota Yogyakarta ini Bapa. Bapa, biarlah Bapa melalui peristiwa ini Bapa. Melalui peristiwa wabah corona ini Bapa, terjadi hujan pertobatan atas kota kami Bapa. Terjadi pemulihan atas kota kami Bapa. Terjadi kebangkitan atas kota ini Bapa. Dan biarlah nama Bapa yang dipermuliakan di kota di mana kami tinggal Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa. Kami berdoa Bapa untuk gereja-gereja-Mu Bapa yang ada di kota Yogyakarta ini. Bahkan yang ada di bangsa ini Bapa, di Indonesia ini Bapa. Bapa, kalau saat ini Bapa, kami dipisahkan Bapa, kami dirumahkan Bapa, kami tidak dapat berkumpul bersama-sama Bapa. Tapi kami tahu Bapa, kami bersatu di dalam roh-Mu Bapa. Bapa, berikan kami Tuhan kekuatan yang datang dari sorga Tuhan. Berikan kami iman yang semakin kuat, semakin mengasihi-Mu lagi Tuhan. Kami tahu bukan satu kebetulan kalau saat ini kami dirumahkan. Karena kerinduan-Mu Bapa untuk kami bisa mengalami Tuhan secara pribadi lebih kuat lagi Bapa. Dan kami tahu Bapa, bila saatnya tiba Tuhan kami dapat berkumpul lagi. Kami akan semakin kuat di dalam roh-Mu Tuhan. Dan kami bisa menjadi gereja yang mengabarkan Injil-Mu Bapa. Bapa, berkati Bapa setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Bapa.
Gembala-gembala yang ada, Bapak pendeta yang ada Bapak di kota ini, di bangsa ini Bapak. Berkati mereka dengan hikmat yang datang dari sorga supaya mereka boleh menjalankan apa yang Tuhan sudah amanatkan untuk mengembalakan kami Tuhan, domba-dombamu Tuhan. Tuhan, Kau menilik setiap keperluan mereka ya Tuhan. Setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus. Sertai berkati mereka ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan melalui gereja kami ini Tuhan, terjadi Tuhan kegerakan yang besar untuk kota kami Tuhan. Terjadi kegerakan yang besar untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Pakai kami gerejamu ini Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi alatmu Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dimanapun kami berada, kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki Tuhan. Tuhan Yesus, sertai Tuhan jemaatmu Tuhan di gereja ini Tuhan. Gereja Eliabes, gereja Victory Tuhan. Sertai setiap jemaat yang ada Tuhan. Berkati Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Begitu juga untuk gembala kami Pastor Heru. Tuhan, Kau sertai Tuhan Yesus beserta keluarganya Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan rahmat-Mu turun atas gembala kami Pastor Heru Tuhan. Tuhan urapi Tuhan dengan lebih heran lagi Tuhan Yesus. Supaya di masa krisis ini Tuhan, Pastor Heru boleh Tuhan mendapat hikmat yang datang dari surga. Untuk membawa kami semakin lagi mendekat kepada Engkau. Semakin lagi mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan, ini doa kami Tuhan dan ucapan syukur kami Tuhan. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali pada saat ini dalam ibadah kita. Mari kita yang di rumah, kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan saat ini. Semua kita akan baik-baik mendengarkan pesan Tuhan pada hari ini. Saudaraku yang kekasih, minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendapat tuntunan Tuhan tentang krisis. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan kepada kita semua. Di tengah krisis kita harus mengerti dengan sungguh-sungguh bahwa krisis adalah musim. Saya berharap Bapak Ibu masih ingat kebenaran ini. Sebab kalau kita tidak punya iman bahwa krisis adalah musim, jangan-jangan kita putus asa waktu menghadapinya. Dan kita harus percaya di tengah krisis Tuhan menyertai kita. Kita aman sekalipun di tengah badai saudara-saudara. Dan setelah krisis ini kita lewati bersama, maka kita akan bisa menjadi lebih dewasa. Sekarang minggu ini kita belajar krisis bagian yang kedua. Saya mengajak kita membaca kitab Mazmur pasal yang ke-105 ayat 16 sampai ayat 22. Mari semua yang di rumah saya akan undang membuka Alkitab bersama-sama. Kita mencari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-105 ayat 16 sampai ayat yang ke-22. Apabila sudah ketemu, saya ingin kita membacanya sama-sama. Supaya setiap kita boleh mendapat pengertian dari firman Tuhan. Di bagian pertama saya akan tunjukkan bahwa di dalam Alkitab Tuhan pernah mengizinkan terjadi krisis di seluruh dunia. Dan Tuhan bisa menolong anak-anaknya, Tuhan bisa menolong orang-orang pilihannya melewati krisis dengan berhasil dan tetap diberkati. Mari kita baca. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya.
dijadikan Dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Saudaraku yang kekasih, hari ini saya ingin kita memiliki pengertian yang lebih dalam bagaimana caranya kita bisa menang atas krisis yang sedang kita hadapi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, krisis ini masih bergulir karena pandemi virus corona COVID-19 masih terjadi. Oleh sebab itu saya rindu saudara dipimpin oleh Tuhan sehingga hidup saudara makin hari bertambah teguh sekalipun berjalan di tengah krisis. Yang setuju berkata amin. Saya berharap saudara yang di rumah, saudara kuat dalam Tuhan, saudara mengerti jalan-jalan Tuhan. Sekarang saya ingin memberikan 3 pengertian bagaimana kita bisa menang atas krisis. Tetapi kita akan mendahului dalam Kejadian pasal 41. Apa dasar atau asal muasal krisis yang melanda negeri Mesir yang waktu itu adalah penguasa dunia? Mari kita lihat Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 4. Semua kita akan membaca firman Tuhan. Semua kita akan memperhatikan firman Tuhan. Mari perhatikan. Sama-sama kita membaca. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya. Lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Buruk bangunnya dan kurus badannya. Lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Firaun. Ini adalah peristiwa yang terjadi pada masa Yusuf. Firaun memimpikan sesuatu dan tidak tahu artinya dan hanya Yusuf yang tahu artinya. Dan kemudian lewat hikmat yang dari Tuhan, Yusuf mengartikan mimpi Firaun bahwa yang dimaksud dari mimpi ini adalah terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun berikutnya masa kelaparan. Bapak, Ibu dan Saudara yang saya kasihi, kenapa saya menyampaikan firman Tuhan ini? Saya yakin Tuhan sedang menyiapkan kita untuk mengerti apa yang akan sedang terjadi di masa-masa yang akan datang. Tuhan seperti berbicara berulang-ulang kepada saya. Di masa-masa ini, ketika kita bisa masih diberkati dengan mudah, dengan banyak berkat, maka Tuhan ingin kita menjalani hidup kita dengan bijaksana. Sebab apa? Kita tidak tahu ke depan sampai kapan krisis ini masih terjadi. Tuhan ingin kita mempersiapkan hidup kita sungguh-sungguh dalam tuntunan firman Tuhan supaya jangan ada di depan keluarga-keluarga orang pilihan Tuhan yang berkekurangan. Saya percaya di tengah krisis tuntunan Tuhan akan meluputkan kita dari segala kekurangan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, jadi saya rindu mari kita mengerti apa tuntunan kita untuk kita lakukan dalam minggu-minggu ini. Dalam hari-hari sekarang ini. Saudara, ada 3 kebenaran penting yang saya mau sampaikan tentang krisis. Saya percaya saudara harus mengerti ini. Harus menghidupi nilai-nilai ini. Sebab kalau kita tidak hidup dalam firman Tuhan, maka kita bisa menjadi lemah. Yang pertama saudaraku yang kekasih, kebenaran yang pertama adalah di tengah krisis Allah sanggup memelihara orang-orang pilihannya. Apa hubungannya dengan zaman Yusuf? Kita tahu Tuhan memilih Yakub. Ketika Mesir kelaparan, bukan berarti Israel tidak kelaparan. Kalau sekarang dunia mengalami krisis, bukan berarti anak-anak Tuhan tidak bisa mengalami krisis. Semua bisa menjalani keadaan yang sama. Tetapi bagaimana caranya kita melewati semua ini dengan menang? Saudara, yang pertama,
Kita harus punya iman, kita harus punya pengertian. Di tengah krisis, Allah sanggup memelihara orang-orang pilihannya. Apa buktinya? Mengapa Tuhan kirim Yusuf ke Mesir? Jauh sebelum krisis datang, Tuhan sudah tahu itu akan terjadi. Jadi kalau Tuhan sudah tahu itu akan terjadi, Dia sudah tahu cara menyediakan berkat bagi orang-orang yang dipilihnya. Yang percaya katakan amin, saudara. Saudaraku, Yakub dan anak-anaknya juga kelaparan pada masa itu. Dan Yakub mengutus anak-anaknya membeli gandum di tanah Mesir. Mereka tidak berpikir bahwa Allah yang disembah ayahnya telah menyediakan pemeliharaan lewat Yusuf yang dijualnya. Saudara, Tuhan selalu punya cara memberikan pemeliharaan kepada anak-anaknya dan orang-orang yang dipilihnya. Sejak zaman Abraham ada kelaparan tetapi Allah memeliharakan Abraham. Zaman Ishak ada kelaparan tapi Allah memeliharakan juga Ishak. Zaman Yakub kelaparan, Tuhan tetap memeliharakan orang-orang pilihannya. Zaman Nabi Elia ada kelaparan tapi Tuhan peliharakan Nabi Elia. Bahkan orang yang dipilih seperti janda Sarfat yang lemah tetap dipelihara oleh Tuhan. Zaman Tuhan Yesus, pada waktu orang banyak mengikuti Tuhan Yesus dan lapar, Tuhan sanggup hanya dengan 5 roti dan 2 ikan memelihara mereka. Saudaraku, sekalipun sekarang sedang krisis, tapi kita harus punya iman, kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah sanggup memelihara orang-orang pilihannya sekalipun di tengah krisis. Yang setuju berkata amin? Amin? Saudara percaya Tuhan sanggup memelihara kita? Memang krisis membuat keadaan berubah. Krisis membuat orang di PHK. Krisis bisa membuat orang kehilangan pekerjaan. Tapi selama orang tidak kehilangan Tuhan yang disembah, yang dipercayai, yang memilihnya, yang berjanji memeliharanya, maka pemeliharaan tidak akan pernah putus dari hidupnya. Amin, saudaraku. Di tengah krisis Tuhan bisa membuat saudara makin kreatif. Saya sudah sampaikan itu. Saudara harus percaya. Di tengah krisis Tuhan bisa membuka peluang-peluang baru yang saudara nggak sangka. Sebab Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tidak berubah. Tuhan adalah Tuhan atas masa kelimpahan. Tapi Dia juga Tuhan atas masa krisis. Dan Dia punya berkat untuk penyediaan bagi orang-orang yang dipilihnya. Sehingga mereka tidak kelaparan. Amin, saudara. Boleh berkata dengan saya sama-sama. Saya percaya sekalipun di tengah krisis, oleh pemeliharaan Tuhan, hidup saya dan keluarga saya pasti tidak kekurangan. Amin, saudara. Ada satu pujian, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk menolongku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggal. Iblis ingin engkau putus asa di tengah krisis. Tapi Tuhan ingin engkau beriman di tengah krisis. Sekarang hari ini saya mau tanya, saudara pilih yang mana? Mau beriman atau mau menyerah? Kalau engkau percaya Tuhan punya banyak jalan memeliharakan hidup. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, di tengah krisis ini penting. Di tengah krisis kita harus berhikmat. Bolehkah kita ngomong sama-sama? 1, 2, 3. Di tengah krisis kita harus berhikmat. Kenapa ini saya katakan? Saudara mesti belajar dari riwayat Yusuf di tanah Mesir. Krisis Mesir adalah krisis seluruh dunia. Dan pada waktu itu Tuhan memakai Yusuf. Tuhan memakai hikmat yang Tuhan beri kepada Yusuf mengajar di Mesir. Bagaimana hidup ketika krisis terjadi. Nah saudara, kita akan membaca Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 49. Semua buka lagi Alkitabnya. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 49. Di tengah krisis kita harus berhikmat. Sudah ketemu saudaraku? Boleh membaca dengan saya. Yusuf berumur 30 tahun
ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan ke dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak. Sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara, apa maksud saya? Saudaraku, di tengah krisis, saudara harus berhikmat dalam mengelola berkat Tuhan. Saya heran, tapi beberapa orang jemaat-jemaat mengatakan kepada saya, heran di krisis ini mereka malah justru berkatnya banyak. Berkatnya ada, luar biasa. Nah saudara, saya rindu saudara bisa mengelola keuangan dengan baik. Ketika berkat banyak, kita tetap hidup seperti biasanya. Kita coba hargai berkat itu karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari selanjutnya. Nah saudara, di tengah krisis kita harus berhikmat seperti Yusuf. Waktu kelimpahan datang, berkat datang, dia hidup sesuai bagaimana mestinya. Tetapi kelebihannya ditabung saudara. Kelebihannya disimpan saudara. Saya tidak tahu kenapa Tuhan bicara berulang-ulang ini kepada saya. Saya kalau dapat pesan Tuhan tidak mau cuma satu kali. Itu harus diulang-ulang sampai saya yakin ini memang pesan Tuhan. Dan hari ini saya sampaikan, saya mau katakan kalau saudara tiba-tiba di masa-masa krisis ini justru ada sesuatu yang terjadi. Engkau lebih mulai dapat berkat, bahkan lebih banyak, lebih mudah, ada jalan-jalan baru. Saya berdoa dan saya meminta saudara hidupnya tetap sederhana. Jangan dihabiskan semua. Karena kau tidak tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Saya tidak tahu. Saya juga tidak mengatakan pasti setelah ini akan ada krisis sampai ke-8. Oh saya tidak berani mengatakan. Tetapi Tuhan bicara ini. Kalau Tuhan bicara pasti Tuhan punya maksud. Setiap berkat yang saudara terima mulai hari ini. Ketika kelimpahan itu datang, kelolalah. Tetapi saudara harus tetap hidup biasa saja. Sederhana. Makan secukupnya, ya apalagi belanja-belanja yang gak perlu kondisi seperti ini juga dihindari saudara. Ya, lebih baik saudara simpan. Kenapa? Karena krisis ini masih bergulir. Kita tidak pernah tahu apakah ke depan kita sangat memerlukan kebutuhan-kebutuhan besar dalam hidup kita ini. Jadi saudara harus menggunakan hikmat di dalam berkat yang Tuhan beri. Amin saudaraku. Saya berdoa justru di tengah krisis ini saudara sedang diberkati Tuhan. Beberapa hari ini bahkan sampai hari ini saya ketemu salah satu jemaat, dia berkata, saya nggak tahu justru pas krisis ini muncul saya dapat proyek besar sekali. Besar. Dan saya tahu bahwa segala berkat Tuhan yang Tuhan beri, Tuhan punya alasan. Jadi saudara, mari kita akan mengatur berkat dengan hikmat. Ya, saudara pasti bisa menimbang baik-baik mana yang perlu, mana yang tidak di situasi seperti ini. Kalau dulu mungkin belum ada krisis ini, kita bisa belanja apa-apa semau kita, selera kita. Ya, tetapi kalau sekarang sudah diatur berkat dengan baik, dan kalau ada kelebihan dari berkat Tuhan, saudara masih belajar menyimpan. Sehingga saudara tidak memiliki kas yang kosong. Mengatur berkat dengan baik, menyisihkan kelebihan sebagai sikap yang bijaksana. Amin saudara, saya akan ulangi di poin ini. Saya percaya kalau Tuhan memberi petunjuk, ini penting. Tuhan bisa membuat di krisis sekarang ini saudara lebih diberkati. Bisa, apakah saudara percaya? Saudara percaya? Justru di tengah krisis tiba-tiba Tuhan membuat, loh apa-apa kok saya jual laku ya. Loh saya kerjakan ini kok tiba-tiba goal ya. Saudara, Tuhan punya maksud. Tetapi engkau harus hidup sederhana, biasa. Ya, nggak usah menaikkan grade saudara supaya ketika saudara diberi Tuhan kelebihan, saudara bisa menyimpannya. Dan kalau itu terjadi, saudara harus mengerti bahwa mungkin akan ada sesuatu terjadi di masa yang akan datang. Tetapi saudara sudah dipersiapkan oleh firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, di tengah krisis kita harus tetap murah hati. Di tengah krisis kita harus tetap murah hati, tidak berpusat kepada diri sendiri.
Kita harus tetap memberkati orang lain sesuai tuntunan Tuhan. Kenapa begitu? Nah saudara, ingat, krisis bukan alasan untuk kita menjadi jahat. Krisis, di tengah-tengah krisis tetap ada Tuhan. Jadi saudara harus tetap punya integritas. Dulu enggak krisis, saudara baik. Saudara murah hati, saudara bisa menolong orang yang kekurangan. Saudara bisa memberkati orang lain yang betul-betul engkau digerakkan Tuhan. Sekarang di tengah krisis tetap sama. Kenapa? Tuhan tetap menyertai kita. Baik sebelum krisis, sekarang saat krisis, bahkan setelah semuanya ini lewat, Dia tetap menyertai kita. Saudara, ingat prinsip ini. Tidak ada orang yang ingin menuai tanpa menabur. Kalau engkau menuai dari apa yang tidak kau tabur, itu adalah sesuatu yang salah. Tuhan mengajari kita bahwa anak-anak Tuhan tetap prinsip menabur itu penting. Lihat di tengah krisis, bagaimana cara mujizat terjadi bagi janda Sarfat. Lihat saudara, lihat bagaimana caranya. Bukankah janda Sarfat harus menabur dulu? Jadi saudara, kalau saya ngajari saudara, dari kelebihanmu simpan. Bukan berarti saudara terus kemudian jadi pelit sekali loh, bukan loh. Bukan. Karena dalam krisis kadang Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu yang sulit. Janda Sarfat itu katanya waktu ketemu Elia, di tangan kami yang kami punya cuma sedikit tepung dan sedikit minyak, kami mau olah makan terus mati. Berarti nggak ada lagi. Tapi di tengah krisis Tuhan suruh, ayo dibagi, buatkan dulu untuk hamba Tuhan, malah gitu saudara. Dan ketika janda Sarfat itu taat, lihat apa yang diperbuat Tuhan. Sama nilainya dengan 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil punya sangu cuma 5 roti 2 ikan. Yang butuh makan 5.000 orang lebih. Dan anak itu punyanya cuma itu. Tapi itu yang dipersembahkan justru berlipat kali ganda. Jadi saudaraku, pengertian ini harus saudara punya. Saya harus punya. Supaya kita akan melewati krisis dengan tetap banyak mujizat yang menyertai kita. Amin. Saudara, tidak ada prinsipnya mau menuai tapi tidak menabur. Petani mana yang tidak nabur di sawah kepingin panen padi beberapa bulan kemudian? Gak ada. Mana ada petani tidak menaburkan benih ikan tapi kepingin panen ikan? Gak ada. Prinsipnya cuma satu, engkau menabur, engkau menuai. Tuhan pun bahkan menabur dirinya supaya menuai keselamatan kita. Tidak ada prinsipnya tidak nabur ingin nuai. Jadi saudaraku, di tengah krisis ini, saudara mesti berjalan dalam kehendak Tuhan ini. Yang pertama, saya ulangi, harus punya iman yang besar. Allah sanggup memeliharakan kita walaupun di tengah krisis. Kedua, kita harus berhikmat di tengah krisis ini. Jadi kalau tiba-tiba berkat saudara gampang, jangan dihabiskan ya. Tuhan mulai mengajari saudara menimbun perbekalan. Dan itu mungkin berguna di waktu-waktu yang akan datang. Tapi yang ketiga, walaupun engkau sedang diajari menimbun perbekalan, jangan pelit. Kalau Tuhan lagi ngajari, kok engkau digerakkan Tuhan memberi kepada saudaramu yang memang tidak mampu. Engkau harus berjalan, engkau harus memberi. Dan ingat, Amsal 19 ayat 17, ayat terakhir. Amsal pasal 19 ayat 17. Semua buka Alkitab. Kenapa? Ini juga disampaikan sebagai pesan Tuhan buat kita. Lihat prinsip ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Apa saudara? Memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudaraku yang kekasih, saudara harus menabur ketika Tuhan memerintahkan. Sebab dari apa yang kau tabur, engkau akan punya pohon berkat. Dari sana engkau mulai menuai sesuai dengan berkat Tuhan bagi hidupmu. Tanpa menabur tidak ada berkat. Jadi krisis akan mengajari kita punya kehidupan yang tetap berkualitas. Makin hari makin dahsyat, makin hari makin dewasa. Amin saudara. Saya ulangi saudara-saudaraku ya. Jadi krisis bagian 2. Apa yang harus saudara mengerti? Allah sanggup memelihara orang pilihannya. Sekalipun di tengah krisis ini. Di tengah krisis semua kita harus berhikmat. Yang ketiga, di tengah krisis kita tetap murah hati.
Yang setuju katakan amin. Siapa sekarang di tengah krisis tetap mau diberkati, boleh angkat tangannya. Amin saudara. Haleluya. Saya undang pemain musik, singer akan maju ke depan. Ku tahu Bapa. Saudara yang di rumah, mari kita menyanyi pujian sama-sama. Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Kita naikkan nadanya. Ku tahu Bapa. Semua yang di rumah, mari bersiap-siap bersama menghampiri Tuhan dengan doa dan penyembahan kita. Dia baik, ku yakin Dia selalu serta. Dia baik bagiku, walau lewat cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Bapak, Ibu dan Saudara yang di rumah, memang saat ini kita sedang mengalami krisis dalam hidup kita. Kondisi di sekeliling kita sedang terancam oleh krisis. Tapi mari kita percaya, di tengah krisis Tuhan sanggup pelihara kita. Di tengah krisis Tuhan sanggup memberkati ladang-ladang kita. Di tengah krisis Tuhan sanggup membuat mujizat, tuaian tetap ada. Saudara percaya? Dan berikutnya saudara harus mengerti, ketika Tuhan mulai memberi saudara banyak kelimpahan di tengah krisis, saudara harus tetap hidup sederhana. Saudara mencukupkan diri dengan apa yang ada. Selanjutnya kelebihannya saudara harus tabung, simpan dalam pundi-pundi perbekalan saudara. Sebab itu adalah salah satu sikap bijaksana yang diajarkan oleh Alkitab. Yang terakhir saudaraku yang kekasih, di tengah krisis harus tetap murah hati. Karena siapa yang bisa menuai tanpa menabur? Dan Tuhan mengatakan kalau engkau mengasihani orang lemah, engkau mengutangi Tuhan yang akan membalas hidupmu. Saudara, berbuat baik sama orang saja orang bisa membalas kita. Apalagi berbuat baik di dalam perintah-perintah Tuhan, Tuhan akan memberkati. Saya berdoa di tengah krisis, saudara tetap berjalan dengan kemudahan-kemudahan yang dari Tuhan. Sebab Dia menyertai kita. Yang setuju berkata amin. Kita nyanyi pujian ini sekali lagi dan kita akan berdoa. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, amin Tuhan. Dia baik, Ku yakin ku yakin Dia selalu sertaku. amin. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ya Tuhan, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, bagiku. Semua kita merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan bersama-sama. Mari kita memuji, memuliakan Tuhan dengan hati kita. Pada saat ini kita ada dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa supaya saudara di tengah krisis ini, saudara semua dipelihara Tuhan dan tidak ada yang kekurangan. Di tengah krisis ini Tuhan bahkan melonggarkan berkat-berkat saudara dengan berbagai-bagai cara.
Saya berdoa supaya saudara di tengah krisis bukannya kekurangan yang kau alami, tapi sekarang ini engkau bisa menimbun perbekalan. Tuhan bisa lakukan itu terhadap hidupmu. Dan juga di saat krisis ini, kita tetap murah hati kepada siapa yang memang Tuhan perintahkan kita. Karena kita percaya Tuhan itu melihat apa yang kita lakukan. Apakah kita menabur yang baik, menabur yang benar. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Haleluya. Semua jemaat yang ada di rumah, saya rindu saudara diberkati. Mari angkat tangan saudara. Saya akan mendoakan saudara. Bapa di surga, seperti yang sedang kami bicarakan saat ini, terbukalah surga bagi kami Tuhan. Supaya semua jemaat diberkati. Di tengah krisis ada pemeliharaan Tuhan. Di tengah krisis ada mujizat. Di tengah krisis ada kemudahan. Di tengah krisis bahkan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh umat-Mu. Berkati anak-anak-Mu. Beri mereka kreativitas. Beri mereka kesempatan. Beri mereka berhasil dalam semua pekerjaan mereka. Krisis itu adalah satu keadaan di mana Tuhan tetap bersama kami. Sehingga kami tetap bisa diberkati. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya selama Tuhan bersama kami, semua akan sangat baik dalam hidup kami. Lindungi kami dari sakit penyakit. Lindungi kami Tuhan dari segala ancaman. Kami percaya Kau perintahkan malaikat-Mu menjaga kami supaya kami selamat dan aman. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Sebentar kami akan perjamuan kudus bersama sebagai puncak persekutuan kami dengan Tuhan. Mari Tuhan, masuklah dalam kami dalam Engkau sehingga kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Saudara yang di rumah, saudara akan bersama-sama dengan saya perjamuan kudus. Jadi saudara yang sudah menyiapkan roti dan anggur, mari bisa dibagi kepada anggota keluarganya saudara. Berikan kepada masing-masing anggota keluarga saudara. Kecuali anak kecil, kalau masih terlalu kecil belum punya iman, saudara, anak itu lebih baik diangkatkan roti dan anggurnya supaya iman orang tuanya memberkati dia. Mari semuanya, saya berharap sudah dapat perjamuan kudusnya. Kalau sudah, kita akan mengangkat sama-sama. Angkat roti saudara dan kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat roti ini sebagai tubuh-Mu yang sudah diserahkan di kayu salib. Kami menerimanya dengan iman. Kami percaya oleh penebusan-Mu, kami semuanya diangkat menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan surga. Hidup kami diberkati Tuhan di bumi ini. Kami disertai oleh para malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Segala penyakit yang menyerang kami, segala kuasanya dilepaskan, dipatahkan, sebab firman-Nya oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Segala penderitaan, kesengsaraan, kegagalan, kemiskinan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengusirnya dari hidup kami. Oleh sebab iman di kayu salib, semuanya sudah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami mengakui setiap roti ini adalah tubuh Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa.
Terima kasih Tuhan. Saudara, waktu saudara memakan roti, maka roti itu secara iman menjadi tubuh Yesus. Seperti Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, dia membagi roti dan memberkatinya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Saudara, dengan iman kita semua telah mendapat bagian dalam hidup Kristus. Amin. Mujizat pasti terjadi buat saudara. Mari sekarang angkat anggur kita ini, kita akan berdoa sama-sama. Semuanya angkat anggurnya. Kita berdoa kembali di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengangkat anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal bagi kami semua, supaya kami diampuni dari segala dosa, kesalahan, kecemaran. Kami dikuduskan, kami diubahkan menjadi seperti Yesus. Kami percaya Tuhan, darah-Mu menjaga kami sebagai pagar ilahi atas kami semua. Supaya serangan setan-setan, kuasa kegelapan, segala kejahatan tidak mengenai kami. Kami percaya oleh darah Yesus kami dibebaskan, kami diberkati, kami diubahkan. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Amin. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur sampai selamanya. Dinaikkan pujian ini. Bagi Dia segala pujian, segala pujian. Semua kita menyanyikan pujian ini kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Satu kali lagi, bagi Dia segala pujian, bagi Baiklah, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Puji Tuhan, jemaat Gereja Victory dan Eliabes bisa beribadah meskipun dalam kondisi saat ini pandemi COVID-19. Tapi kami yakin bahwa ibadah saudara di rumah tidak sia-sia karena menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kita menyembah, memuji walaupun dimanapun kita berada bersama keluarga Bapak Ibu di rumah. Terima kasih kami sampaikan kepada hamba-Mu, Pastor Heru Yohananta yang sudah memberikan firman, taburan firman yang luar biasa bagi kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan iman kami, supaya kami lebih ditambahkan. Dan kami yakin bahwa firman itu tidak sia-sia bagi kami. Kami percaya Tuhan berkati Pastor Heru Yohananta beserta keluarganya, supaya lebih-lebih dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih bagi semua pelayan-pelayan Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, kemudian multimedia, juga pendoa syafaat yang sudah ambil bagian di dalam ibadah lain ini. Kami pasti Tuhan akan memberkati Bapak Ibu semua di dalam pelayanan itu. Karena pelayanan yang Bapak berikan tidak akan sia-sia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada jemaat yang sudah beribadah di rumah masing-masing. Tuhan pasti memberkati Bapak Ibu semua dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan memberikan kekuatan di dalam setiap Bapak Ibu yang menyembah Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan juga bagi jemaat GBI Victory maupun Eliabes yang hari ini atau minggu ini
sedang berulang tahun. Baik ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran, kami mengucapkan selamat ulang tahun, diberikan kesehatan terus, panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami saatnya akan memberikan persembahan, baik itu persembahan ucapan syukur, persepuluhan, atau persembahan untuk pelayanan gereja. Marilah Bapak Ibu yang di rumah, kita mengangkat persembahan kita, supaya kita berdoa, supaya persembahan itu berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, saat ini kami telah menyiapkan persembahan untuk pelayanan Tuhan di gereja kami. Kami percaya karena Tuhan yang memberikan berkat kepada kami. Kuduskan Tuhan persembahan ini, semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan melipat gandakan apapun yang persembahan yang Bapak Ibu berikan. Kami percaya bahwa berkat Bapak Ibu tidak akan berkekurangan. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Dan kita akan sama-sama menerima doa berkat. Siapapun kita yang sudah mengikuti ibadah ini dan di rumah, saya undang berdiri. Semuanya yang bisa berdiri akan berdiri, kita akan terima doa berkat bersama-sama. Mari angkat tangan saudara, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dalam Roh Kudus-Nya yang memberi kita kuat kuasa dan hikmat menyertai saudara dan keluarga saudara sampai selama-lamanya. Dan saudara, biarlah ini terjadi sebagai penggenapan firman Tuhan dalam hidupmu, yakni engkau diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, diperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan membuatmu berhasil, dan juga dijauhkan segala malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya dan diberkati sama-sama kita berkata, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan, Tuhan syukur bagi Tuhan, syukur. Sekali lagi kita naikkan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, anugerah yang kau beri. Sebab hari ini terima kasih ya Tuhan, syukur bagimu ya Tuhan, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah selanjutnya. Shalom.